Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama junnah wa sababan musilan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana futuhal arifina bihikmatika wanshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu, ayah bunda, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memuja-muji Allah. Pertama dan utama adalah tentu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah yang tidak berhenti kita laksanakan, diiringi dengan terus berproses, bahwa tidak hanya diucapkan dengan lisan tetapi juga bagaimana kita sambil merasakan nikmat itu dengan pengakuan sedalam-dalamnya bahwa semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di kesempatan malam ini kajian kita, karena ada beberapa permintaan karena berkaitan dengan Ramadan, maka ada beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas tentang persiapan keilmuan kita, paling tidak mengingat kembali, mereview kembali persiapan-persiapan berkaitan dengan ilmu-ilmu pengetahuan kita tentang Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah rezeki yang melimpah dan berkah. Kemudian rezeki itulah, nikmat itulah yang akan mengantarkan kita bisa sampai ke Ramadan yang kita dambakan perjumpaannya sesuai dengan doa kita. Dari bulan Rajab, anak-anak kita di pesantren juga diajarkan, dan kita pun terus mengamalkan agar Allah berikan kita keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan supaya kita sampai ke bulan Ramadan. Maka paling tidak dari kesempatan ini kita ingin menyampaikan bahwa persiapan menghadapi menyambut Ramadan adalah hal yang niscaya. Kalau para ulama salafus saleh dahulu mereka persiapkannya 3 bulan, bahwa bahkan ada yang mengatakan 6 bulan menyiapkan Ramadan itu dengan pembiasan-pembiasan amal soleh, dengan latihan-latihan yang luar biasa, karena harapannya ketika bertemu Ramadan itu dalam keadaan yang sudah siap segala-galanya, siap hatinya, siap pikirannya, siap mentalitasnya, siap jiwa raganya, dia siap keuangannya dan segala finansialnya dan seterusnya, ya. Karena kita meyakini bahwa ketika orang ibarat mau tanding, mau lomba, maka perlu latihan, perlu persiapan. Dan jauh persiapan itu lebih penting daripada pertandingan sendiri. Pertandingan bisa jadi hitungannya mungkin jam, hitungannya waktu yang terbatas, tapi persiapannya jauh lebih lama lagi. Ketika tentunya mengharapkan ingin jadi pemenang, kita mengharapkan mendambakan ingin jadi orang-orang yang juara, gitu. Maka dalam kesempatan ini ada waktu mungkin hitungan berapa hari ke depan lagi, hitungannya berapa hari ke depan kita akan berjumpa dengan bulan yang kita dambakan. Kita sangat rindukan pertemuannya, maka alangkah baiknya sementara jeda waktu ini kita biasa membahas tentang tarbiyatul aulad, kita ingin membahas tentang berkaitan dengan puasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentu kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya, kesehatan dan juga ketenangan hati pikiran, dan yang terpenting ada juga
Allah berikan kebahagiaan pada kita, keluarga kita, dan juga anak-anak kita menjadi anak yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Saya akan mengambil dalam pembahasan tentang fiqh siam ini dari kitab Yusuf Qaradawi rahimahullah. Ya, jadi saya mengambil referensinya dari fiqh siam yang ditaklif atau dikarang oleh Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah. Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab beliau mukadimahnya menyampaikan bahwa anwa'ul ibadah fil Islam, ya, jadi mengawali dengan asyam wa hikmatuhu, puasa dan hikmahnya, ya. Kita ingin melihat secara definisi itu saum atau siam itu apa dan apa hikmahnya di balik perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia itu. Nah, beliau memberikan sebuah muqaddimah anwa'ul ibadah fil Islam. Jadi ada beberapa macam jenis ibadah dalam agama kita, agama Islam ini. Khalaqallahu subhanahu an-nas ya'rifuhu wa ya'buduhu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia agar mengenal Allah, supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah mengenal dulu atau menyembah dulu? Ya. Tentu yang pertama adalah mengenal dulu siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang disembah itu. Maka kenali dulu Allah itu. Namanya ma'rifat dulu, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengenal, maka kemudian tentu beribadah sesuai dengan yang kita kenal. Mengenal Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan sifatnya, dengan asma'nya, dengan af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian mengenal Allah langsung zatnya. Ya, karena mustahil kita mengenal zat Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Mengenal Allah tentunya melalui Al-Qur'an, As-Sunnah, melalui penjelasan para ulama-ulama salafus saleh, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mengenalkan kita kepada Rabb kita. Dan ketika sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sempurna, jauh dari kekurangannya, maka kita pun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tentu penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, hak rububiyahnya, hak uluhiyahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu Allah menjadikan atau Islam menjadikan beribadah kepada Allah adalah pertama dan paling urgen yang diminta oleh setiap muslim oleh Allah. Sekali lagi, yang pertama diminta oleh Allah kepada seorang muslim adalah menyembahnya. Ya. Maka rukun Islam secara garis besarnya atau namanya rukun-rukunnya, tiang-tiangnya, tiang penyangganya adalah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian yang dibuktikan dengan ketundukan, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersyahadat, diikrarkan 2 kalimat syahadat, maka melaksanakan salat. Kemudian membayar zakat. Berikutnya shaum Ramadan dan berhaji ke Baitullah Al-Haram. Maka Islam pun memberikan beberapa macam ibadah yang disyariatkan, ya. Ada beberapa macam-macam bentuk ibadah yang dilaksanakan oleh seorang muslim. Beliau mengatakan bahwa ibadah yang dilaksanakan oleh seorang muslim itu pertama ada kategori ibadah al-badani, ibadah fisik, betul-betul fisik murni, ibadah yang langsung oleh badan kita, anggota tubuh kita. Ada salat, ada puasa. Salat dan puasa adalah ibadah yang dilaksanakan langsung oleh anggota tubuh kita atau badan kita, ya. Maka disebut dengan al-ibadah al-badaniyah, ibadah badaniyah. Dan yang kedua ada ibadah yang dilaksanakan dengan cara menyerahkan harta kepada Allah,
ya, menyerahkan harta kepada Allah. Berarti kategorinya ini Allah memberikan kepada kita harta, hakikatnya juga menitipkan harta itu, kemudian Allah meminta dari kita untuk diserahkan harta itu, karena ada di harta tersebut hak orang lain yang mesti kita tunaikan, ya, yang mesti dengan harta yang kita miliki itu harus diberikan kepada mustahiknya. Maka ada dikenal dengan zakat, ada sedekah. Maka dikenal ibadah seperti ini adalah ibadah al-maliyah, ibadah bentuknya harta, ya, ibadah maliyah, ini finansial. Nah, yang ketiga ada bentuk ibadah ma yujma bainahuma. Jadi ada bentuk ibadah yang dihimpun antara keduanya. Fisik juga iya, ya, badan juga pasti, harta juga iya. Ya, dua-duanya kemudian harus berhimpun. Ya, disitulah ada haji dan umroh. Ya. Melaksanakan ibadah haji adalah betul-betul fisik kita harus ke sana. Tapi juga tidak bisa ke sana, harus ada bekalannya. Ya, bekal yang siap untuk melaksanakan ibadah tersebut, baik bekalan itu untuk di perjalanannya, atau bekal untuk selama di sana, menetap tinggal di sana, atau juga bekal untuk yang ditinggalkannya. Ya, berarti karena berbentuknya adalah maliyah, tapi juga karena dia harta mesti dikeluarkan, tapi juga orangnya harus pergi melaksanakannya. Itu maka disebut dengan ibadah yang menghimpun dua kategori, badaniyah juga iya, maliyah juga iya. Nah, yang berikutnya kata beliau ada juga ibadah yang berbentuknya adalah pekerjaan atau perbuatan. Salat contohnya, zakat, haji. Jadi ini ibadah yang kategorinya adalah melaksanakan perintah Allah. Salat laksanakan, zakat tunaikan, haji juga harus dilaksanakan. Ya. Nah, ada juga bentuk ibadah itu adalah mayatamatsal fitarki wal kafi. Ada bentuk ibadah yang terkategorikan dia meninggalkan. Ya, yaitulah ibadah as-siyam. Ya. Berarti ibadah puasa itu sebenarnya adalah ibadah meninggalkan. Ya. Itulah jenis-jenis atau macam-macam bentuk ibadah yang disebutkan dalam kitab Fiqhus Siyam ini, kata beliau, ya. Kemudian jamaah rahimahullah, meninggalkan ataupun sesuatu bukan perkara yang buruk gitu ya. Kenapa? Karena yang ia tinggalkan itu adalah biiradati wa ikhtiyarihi. Meninggalkannya bukan karena faktor-faktor itu perbuatan buruk, bukan. Bukan perbuatan tercela, bukan. Bukan perbuatan yang gak disenangi, bukan, ya. Tapi yang dia tinggalkan itu adalah dalam rangka taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggalkan itu bukan karena paksaan dari yang lain, bukan karena kondisi yang lain, tetapi betul-betul menyengaja meninggalkan perbuatan tersebut, ya, dengan niatan, dengan tujuan dalam rangka agar Allah ridho, agar Allah dekat dengannya, agar Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan pahala dengan meninggalkan itu, ya. Maka ibadah tersebut adalah ibadah amal badani wa nafsi ijabi, ya. Jadi kategorinya ini amal-amal, ini amal badani, fisik kita melaksanakan juga perintahnya, tapi sekaligus juga amal nafsi, amal kejiwaan juga, ya. Subhanallah, maka pantas kalau pahala puasa itu adalah pahala yang bernilai yang berlipat ganda, gitu ya. Demikian hadirin. Kemudian kita diajak untuk mengetahui dan mengenal tentang makna siyam syar'i. Ya. Makna asyam asy-syar'i. Arti siyam menurut definisi syariat.
Beliau mengatakan bahwa asyam al-ma'mur bihi wal al-marghub fihi fil Qur'an dan Sunnah. Puasa yang diperintahkan, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah tarkun wa kafun wa hirman, gitu ya. Bahasa kita mungkin ya, meninggalkan, mencegah, apalagi bahasa yang sepadan dengan itu, ya, menahan dari tuntutan, kebutuhan yang sifatnya boleh asalnya dari syahwat al-batin dan syahwat al-farj. Jadi menahan, meninggalkan dari tuntutan dan keperluan yang asalnya boleh dari bentuknya syahwat batin, ya, syahwat perut untuk memenuhi kebutuhan perut, dan juga syahwat al-farj, kemaluan. Nah, meninggalkannya itu adalah biniyati taqarrub ilallah ta'ala. Ya, meninggalkan itu semuanya yang asalnya boleh tersebut, ya, dalam rangka at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah puasa. Jadi makna yang lebih jelasnya lagi adalah menahan dari keinginan, ya, menahan keinginan, sekali menahan keinginan makan minum dan menggauli istri dan yang sehukumnya pada khilal yaum kamil, pada waktu yang ditentukan, yaitu satu hari saja, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, meninggalkan keinginan makan minum dan menggauli istri itu, atau yang sehukum dengan itu, biniyat imtithal wa taqarrub ilallah, dengan niat melaksanakan perintah Allah dan juga dalam rangka supaya kita berdapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nama yang disebut dengan as-siyam asy-syar'i, definisi puasa yang disyariatkannya. Jamaahullah, berarti ketika ada orang istilahnya bukan puasa secara bahasa, ya, secara etimologi bisa jadi orang puasa karena dibatasi waktu tertentu, karena ada keinginan, misalkan ada keperluan, misalkan untuk operasi, untuk misalkan, ya, dokter menyarankannya, atau apapun juga, mungkin secara bahasa bisa jadi disebut puasa. Jadi secara bahasa itu adalah puasa, ya. Namanya al-imsak, menahan diri, menahan dari sesuatu, ya. Menahan keinginan melaksanakan sesuatu, itu puasa secara bahasa, ya. Tapi setelah istilah syar'i tadi ada ketentuannya, yaitu menahan keinginan makan minum dan menggaul istri seharian penuh dari mulai terbit fajar sampai matahari tenggelam dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya adalah bahwa puasa yang syar'i itu adalah menahan dari syahwat, dua syahwat, ya, syahwat batin, keinginan memenuhi kebutuhan perut, dan juga al-farj, kemaluan. Termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtanu anfusakum wa taba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimus siyama ilal lail. Ya. Di ayat ini merangkum dua makna meninggalkan. Ketika puasa itu meninggalkan dua syahwat tadi, ya, ar-rafas dan nisaikum. Meninggalkan perbuatan menggaul istri, ya, dan yang kedua adalah meninggalkan makan dan minum. Itu termaktub dalam ayat Al-Baqarah ayat 87 bahwa puasa itu adalah meninggalkan dua syahwat tersebut. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut membolehkan, ya, membolehkan mubasyarah baina rijal wan nisa, maksudnya menggaul istri dalam ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian kalian
Dan demikian juga kalian laki-laki adalah pakaian untuk perempuan. Sebagaimana juga dihalalkannya makan dan minum ketika di malam hari sampai jelasnya fajar, sampai terbitnya fajar. Kemudian Allah memerintahkan supaya berpuasa ya ketika terbit fajar sampai malam datang, yaitu tenggelamnya matahari ya. Kemudian hadis dalil ayat dan Al-Qur'an tersebut dikuatkan lagi dari hadis Rasulullah SAW atau hadis yang sahih dalam hadis kursi di sini, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla ya. Hadis kursi, Allah berfirman, kullu amal ibni adam lahu ya, semua amal Bani Adam, semua perbuatan manusia itu lahu. Lahu itu berarti untuknya, kembali kepadanya ya. Ada yang mengatakan lahu itu adalah bisa dihitung dengan angka-angka. Berarti ketika misalkan melakukan sholat, satu sholat akan diberikan pahala 10 kelipatannya. Sedekah akan dipatkandakan menjadi 10, bahkan mungkin sampai di angka 700 ketika sedekah itu fisabilillah itu ya. Allah sebutkan nilai pahala itu ya. Seperti mana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW membaca Al-Quran ya. Iqra'u Al-Quran fa inna likulli harfin fihi ajrun wal ajru bi asyri amsalih atau kama qala sallallahu. Baca Al-Quran karena setiap huruf Al-Quran itu adalah bernilai 10 kelipatannya gitu ya, subhanallah. Nah, Allah mengatakan bahwa kullu amal ibni Adam lahu, semua amalan, semua perbuatan Bani Adam lahu, untuknya. Qala ta'ala illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, puasa itu untukku. Wa anna ajzi bihi, dan akulah yang berhak membalas puasa itu. Berarti dari sini para ulama ada yang mengatakan bahwa atau memberikan penjelasan makna ana ajzi bihi, hanya Allah yang tahu berapa kelipatan kebaikan dari amal puasa gitu ya. Hanya Allah yang Maha tahu. Tidak bisa dihitung dengan hitungan angka-angka 10 sampai 700 begitu ya. Kenapa Allah menyebutkan lagi dalam ayat tersebut, yada'u ta'amahu wa syahwatahu bi ajli, di antaranya karena orang tersebut meninggalkan makan dan syahwatnya min ajli, karena aku ya, padahal asalnya boleh makan dan minum adalah kebutuhannya, tetapi karena Allah menyuruhnya untuk meninggalkan, maka si hamba pun melaksanakan perintah Allah tersebut. Maka dia meninggalkan syahwatnya dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Maka pantas kata Allah, pahalanya hanya aku yang tahu. Subhanallah ya. Kemudian puasa yang semakna ini juga dikenal oleh masyarakat Arab ketika itu sebelum Islam ya. Jadi istilah puasa yang seperti ini, meninggalkan makan dan minum dan juga menggaul istri, juga sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat atau halayak ketika itu, hatta orang Arab sebelum Islam datang. Mana buktinya? Faqad shahha annahum kanu yasumuna Asyura fil jahiliyah ya. Tadi diriwayatkan dengan hadis yang sahih bahwa mereka orang-orang yang tinggal di Arab sebelum Rasulullah SAW datang, sebelum Rasulullah SAW diangkat jadi Rasul, mereka sudah terbiasa dengan puasa Asyura fil jahiliyah ya. Kenapa mereka puasa Asyura? Ta'ziman lahu, mereka mengagungkan di bulan Asyura ya, pada tanggal 10 di bulan Muharram ya, Asyura itu. Nah, maka karena itulah kemudian Rasulullah SAW pun menegaskan kembali untuk melaksanakan puasa Asyura itu sebelum ada perintah melaksanakan puasa di bulan Ramadan gitu ya. Sehingga Allah berfirman ketika kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman diwajibkan ya kepada kalian berpuasa. Mereka orang-orang Arab ketika itu tidak ada
penjelasan definisi puasa, mereka sudah paham makna daripada asyam itu. Apa itu tadi? Meninggalkan makan dan minum, dan juga syahwat, al-faraj, ya kemaluan, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Pernah bertanya seorang Arabi, ya, seorang Arab Badui dari pedalaman begitu ya saat itu, datang ke Rasulullah SAW tentang Islam. Ya, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam. Maka Rasul pun mengatakan, ya, di antara ada salat yang 5 waktu, puasa Ramadan. Ya. Nah, si Arab ini yang datang dari pedalaman tidak bertanya tentang apa itu puasa, apa definisi puasa, bagaimana ketika berpuasa, tidak bertanya gitu ya, makna shaum itu sendiri. Kenapa? Karena si Arab ini sudah maklum, sudah memahami dan maklumi makna puasa itu. Ya. Sehingga si Arab ini justru bertanya, hal alaya ghairuhu gitu. Hal alaya ghairuhu, apakah ada selain itu? Ya, jadi tidak bertanya tentang rincian-rincian definisi puasa. Kalau sekarang rukun puasa, yang batalkan puasa dan segala macamnya, ya, karena sekali lagi sudah maklum di kalangan mereka tentang makna puasa itu. Jamakumullah, Yusuf Al-Qaradawi mengatakan dalam kitab ini bahwa hadza shaum al-islami wa afdal anwa'is siyam. Beliau mengatakan puasa yang dilaksanakan oleh orang Islam saat ini adalah merupakan afdal anwa'is siyam, sebaik-baiknya macam puasa. Jadi puasa yang terbaik sebenarnya yang diakui gitu ya, mungkin hasil penelitian bisa jadi, para ilmuwan yang ada di bidangnya pun akan meneliti ya, bahwa puasa yang kita laksanakan adalah afdal anwa'us siyam, jenis puasa yang paling utama ya, yang dikenal oleh manusia. Sebab di beberapa mungkin agama yang lain juga ada mengenal puasa ya, biasa puasa meninggalkan makan-makan yang ada rohnya, bernyawa begitu kan, vegetarian saja, berarti kan menghindari yang bernyawa gitu. Atau juga mereka meninggalkan makan-makan yang enak-enak, yang lezat-lezat gitu kan. Juga mereka puasanya itu adalah tidak meninggalkan syahwatul farj ya. Ini mereka juga ada yang berpuasanya sepanjang mungkin 2 hari, 3 hari, mungkin 10 hari gitu kan, yang memberatkan kepada badan sendiri itu, sehingga tidak ada kemampuan kecuali orang yang tertentu saja ya. Ada yang ada puasa, istilah puasa mungkin mati geni gitu kan, puasa yang hanya mengkonsumsi air saja atau yang putih-putih saja ya. Ini adalah jenis-jenis puasa yang dilakukan oleh beberapa mungkin golongan-golongan orang tertentu, yang tentu mereka niatnya ada niatan, mungkin karena puasa itu tadi ada hajat, ada kebutuhan ya, sehingga harus melakukan hal seperti itu. Tapi sekali lagi yang kita bicarakan saat ini adalah puasa yang sesuai dengan syariat Islam ya, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jamakumullah, kemudian berikutnya adalah yang ingin kita bahas di pertemuan ini tentang hikmatus shaum. Apa saja hikmah, kalau mungkin bahas hikmah itu adalah kebaikan apa yang akan didapat ketika orang melaksanakan ibadah puasa. Jamakumullah, setiap syariat yang ditentukan oleh agama kita, agama Islam, pasti mengandung banyak hikmah, banyak kebaikan, banyak manfaat, banyak maslahat ya, karena Allah Maha Hakim. Allah Maha Hakim itu Maha bijaksana. Kata bijaksana berarti ketika Allah menentukan sebuah hukum, di balik hukum itu pasti ada hikmah gitu. Ya, di balik sebuah aturan ada nilai kebaikannya ya. Berbeda dengan kita kadang-kadang ya, manusia. Ketika contoh misalkan kan, hukuman manusia, orang mencuri diberikan polis hukum misalkan 5 tahun penjara, apakah sudah mengandung di dalamnya kebaikan? Belum tentu gitu. Jadi kalau kita menetapkan sebuah hukum aturan, kadang-kalanya ada hikmahnya, mungkin bisa jadi, tapi tidak mengandung hikmah yang banyak begitu ya.
Tapi kalau Allah adalah Al-Hakim, Allah lah penentu hukum, maka pasti setiap syariatnya ada hikmahnya, ada kebaikan, banyak kebaikan, ya, yang diketuai oleh orang yang berilmu tentunya. Mungkin yang tidak mengetahui ya juga banyak di balik itu semuanya. Tapi yang pasti buat kita orang-orang yang meyakini Allah adalah Al-Hakim dan juga Hakim, pasti setiap kebijakan, setiap aturan, setiap hukum yang ditentukan ada hikmah, yang kebaikan itu kembali kepada kita pelakunya. Jamaahullah, di antara hikmah berpuasa itu apa? Ya. Disebutkan di sini bahwa Allah itu menentukan sebuah syariat bukan untuk kebaikan Allah, gitu. Bukan untuk Allah manfaatnya, karena Allah sudah ghani, Allah itu maha kaya, Allah nggak butuh kepada makhluknya, ya. Tapi justru sebaliknya, makhluklah yang butuh kepada Allah. Ya, nahnu fuqara ilallah. Dan bagi Allah tidak mengambil manfaat, gitu kan. Dan tidak ada kepentingan bagi Allah ketika menentukan aturan atau hukum itu. Sekali lagi beda sama kita. Kalau ada aturan pasti ada kepentingan buat kita, ya kan? Di sebuah perusahaan ada aturan, termasuk juga di lembaga pendidikan ada aturan. Nah, aturan itu dibuat adalah untuk kebaikan semuanya, termasuk juga untuk kebaikan orang yang di sekitar situ dan juga untuk si lembaga tersebut. Nah, tapi Allah ketika menentukan aturan, Allah nggak butuh, gitu ya. Aturan itu karena apa? Karena kebaikan dan maslahatnya akan kembali kepada si pelakunya. Itulah Allah, bedanya dengan makhluk, ya. Jamaahullah, dikatakan di sini bahwa banyak sekali hikmah dan kebaikan-kebaikan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika orang melaksanakan ibadah puasa, ya. Yang pertama adalah tazkiyatun nafs bi ta'atillahi fi ma amara wal intiha amma naha. Yang pertama ketika melaksanakan ibadah puasa itu, dan kita tentunya harus mengevaluasi, kita berpuasa sudah sekian tahun, sekian kali, mungkin tiap tahun berpuasa. Tapi harus menemukan hikmah ini, kebaikan ini dalam diri kita. Ya, ini yang pertama itu tazkiyatun nafs, untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, qalbu kita. Membersihkan jiwa dan hati ini adalah dengan cara bi ta'atillahi fi ma amar, dengan melaksanakan ketaatan kepada semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya. Dan melatih nafsu kita untuk betul-betul menghamba kepada Allah dengan sepenuh penghambaan, mengabdi kepadanya dengan sepenuh pengabdian, gitu, ya. Sebab dengan orang menahan keinginan nafsu, ya kan, dari yang dia biasanya dia melakukannya, dia pun mengkonsumsinya, dia pun kalau mau dia makan, kalaupun dia mau minum, ya kan, kalau mau dia menggaul istrinya, tidak ada yang tahu. Di tengah hari di rumah sendirian misalkan, gitu ya, mungkin berdua juga bisa saja kompromi, berjanji tidak membocorkan, segala macam, sangat mungkin itu semuanya. Tidak ada yang tahu melakukan itu semuanya. Tetapi dia meninggalkan itu semuanya. Air, padahal kalau diminum dia sangat haus sekali. Air punya milik dia, ya kan? Air sangat manis, lezat tentunya. Tidak ada yang melihatnya. Semuanya dia tinggalkan. Kenapa? Karena melaksanakan perintah Allah. Disinilah poinnya, ya kan? Disinilah poinnya bahwa orang yang berpuasa itu adalah sedang mentazkiyah an-nafs. Nafsu maunya apa? Memberontak. Nafsu itu maunya membangkang. Nafsu itu adalah menyuruh keburukan. Ketika berpuasa dikat, ya kan, keinginannya kemudian dihalangi. Itu tazkiyah, ya kan, mentadrib, membiasakan supaya nafsu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang disebutkan, ya, waladzi nafsi biyadihi la khalafu famis shaim atyab indallah min rihil misik. Ya, demi yang datku, kata Rasulullah SAW, ada di genggamannya, bahwa mulut orang yang berpuasa itu atyab, ya, lebih wangi di sisi Allah tentunya, ya, dalam pandangan Allah, dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala, min rihil misk, dari wangi kasturi, ya.
Kenapa? Yatruku ta'am wa syarabahu wa syahwatu min ajli. Dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya dalam karenaku. Kulu amal ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, demikian. Yang pertama adalah bagaimana berpuasa itu supaya membersihkan jiwa-jiwa yang kita sekali lagi nafsu itu ibarat kalau hewan liar gitu kan, seperti binatang-binatang buas. Ketika misalnya Bapak Ibu melihat bagaimana orang ketika harimau misalkan bisa dijinakan, atau misalkan jangan harimau terlalu jauh lah, misalkan bagaimana misalkan orang memelihara misalkan kera, monyet begitu kan ya, bisa tunduk. Itu di alam yang liar dia semau maunya. Dan bagaimana supaya tunduk dan patuh kepada si majikannya, itu kan perlu proses yang tidak tidak memerlukan waktu yang panjang, proses yang lama gitu. Ya, tidak mudah maksudnya. Yang diantaranya mungkin dipuasakan dulu, ya kan, dikasih makan dulu supaya dia tetap tunduk patuh sama si majikannya, ya kan? Dipuasakan itu. Baru setelah berapa misalkan sehari 2 hari kasih makan, baru dia kemudian bisa taat. Ketika misalkan enggak, dan seterusnya. Ini proses. Demikian juga nafsu kita kan juga liar, ya kan, kalau tidak ada latihan-latihan pembiasan bagaimana melatih jiwa kita agar mau tunduk dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya. Masih banyak lagi nih hikmahnya. Waktu juga yang terbatas ya sebenarnya. Mungkin nanti kita bisa berlanjut kepada pertemuan berikutnya. Yang kedua ya, di antara hikmah yang mesti kita temukan ketika Allah memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan itu adalah bahwa puasa itu walaupun juga menjaga kesehatan badan, ya, sebagaimana para dokter mungkinnya di sini yang lebih spesialis menemukan bahwa puasa itu akan menjadikan hormon-hormon kita itu yang buruk itu akan hilang, akan sirna, ya, akan ada detoksifikasi, ya, penyakit-penyakit, mungkin hal itu bisa memberikan badan kita semakin kuat, semakin sehat dan seterusnya. Ya, itu kan penelitian para orang-orang yang ahli di bidangnya, yang pakar di bidang itu. Tetapi sebenarnya bahwa puasa itu pun juga sedang i'la'u li janib ar-ruhi. Puasa itu adalah sedang berproses bagaimana menguatkan sisi ruhiyah seorang manusia, ya, mengalahkan sisi materinya. Jadi ada sisi ruhiyahnya, ruhaninya, maknawiyahnya, ada sisi dalam manusia itu ada sisi materialnya. Ya. Jadi ketika orang berpuasa itu dia sedang menguatkan sisi spiritualnya, ya, sisi ruhiyahnya semakin kuat. Sebagai dikatakan bahwa manusia itu kan tercipta dari tanah, ya, dan tanah itu adalah berarti secara unsurnya, unsur tanah itu adalah dia menariknya ke bawah, berat gitu. Maunya rehat, maunya istirahat, maunya senang, maunya begitulah. Namanya unsur jasmani dalam badan kita adalah dia menarik ke bawah, ya. Sebaliknya dalam diri manusia ada unsur ruh. Ya, karena Allah menciptakan ruh itu dari Allah, dari sumbernya, dari atas. Maka bisa jadi unsur itu akan meminta, mengajak supaya naik, ya, ke alam malaikat. Karena malaikat itu dari unsur ruh, tidak ada unsur jasmani atau badaninya, tidak ada unsur materinya malaikat. Maka ketika orang berpuasa itu sebenarnya adalah dia sedang melatih ruhnya, menguatkan ruhiyahnya, menguatkan maknawiyahnya, menguatkan spiritualnya, sehingga seolah-olah dia menarik ke alam malaikat gitu, ya. Itulah dua sifat manusia itu saling menarik. Ketika unsur rohnya lebih kuat maka mendominasi, maka biasanya dia akan lebih mudah melaksanakan ibadah. Sebaliknya ketika unsur materialnya yang mendominasi, maka bisa jadi manusia pada akhirnya akan lebih rendah, lebih hina daripada binatang, ya kan? Lebih hina daripada binatang ternak, seperti Allah mengatakan. Dan kemudian juga bahwa kalau Rasul mengatakan bahwa orang yang berbuka itu kan akan merasakan dua kebahagiaan.
lis-shaimi farhatani. Bagi orang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan, ya. Pertama, idza aftara, ketika dia berbuka maka dia merasakan kesenangan, kebahagiaan ketika bukanya. Yang kedua, idza laqi rabbahu, ketika dia bertemu Allah maka dia berbahagia ketika dengan puasanya, gitu ya. Ketika datang buka puasa maghrib, dia akan merasakan kebahagiaan. Atau ketika dia selesai 30 hari puasa sebulan, datang Idul Fitri, akan merasakan kebahagiaan yang memuncah, ya kan? Kenapa? Karena dia sudah melaksanakan perintah puasanya. Yang kedua adalah akan mendapatkan kebahagiaan ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang banyak. Demikian jazakumullah, di kesempatan pertemuan ini mukadimahi kita mengenal tentang fikih puasa, ya, fikih siam. Masih banyak lagi nih hikmah-hikmah puasa itu, kita mungkin nanti di kesempatan yang akan datang kita akan bahas secara singkat lagi, bahwa yakinkan bahwa ketika Allah menyuruh kita apapun bentuk perintah itu, pasti balik perintah itu ada banyak manfaat, banyak hikmah, asalkan pertama yakin dengan perintah itu, yakin dengan yakin hati kita bahwa Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Ketika Allah menyuruh kita, bukan Allah sedang membuat kita sempit, terhimpit, merasa jadi beban, hilangkan perasaan itu semuanya. Tapi ketika kita meyakini semua perintah Allah adalah sedang bentuk cinta Allah kepada kita, bentuk rahmat Allah kepada kita, maka insya Allah ketika memiliki keyakinan seperti itu, kita pun akan melaksanakan ibadah-ibadah apapun bentuknya akan merasa ringan, insya Allah, bi'aunillah. Demikian jamaah Allah yang bisa sampaikan pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita waktunya untuk sampai ke Ramadan. Mudah-mudahan kita pun terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun kemudian diberikan oleh Allah istiqomah di jalannya dan raih husnul khatimah. Walafumikum, itu saja mungkin yang disampaikan. Mudah-mudahan sekiranya Allah memberikan pahala yang terbesar untuk kita semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.